Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Salam pemancing Indonesia ya. Pada kesempatan kali ini ya ketemu lagi sama aku seperti biasa ya. Ketemu lagi sama aku Mas Al ya. Yang biasa kalian tahu ya. Kalau misalnya di sini masih mungkin belum ada yang tahu. Jadi ya kita ketemu dan aku memperkenalkan aku Mas Al dan kalian bisa panggil aku Mas Al gitu. Oke, pada kali ini kita akan membahas perihal tentang pemancing yang menghasilkan nih ya. Dan kebetulan nah di sini udah ada bintang tamu kita ya, tamu kita atau yang spesial banget gitu kan. Nah, itu kita udah mendatangkan dari founder Dian Pancingnya langsung nih ya. Buat kalian, nah kenapa temanya pemancing yang menghasilkan? Nah, beliau ini sudah membuktikan kalau pemancing itu bisa menghasilkan ya. Jadi sebelum berbincang-bincang lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe ya, comment and share ya pada semua teman-teman yang menyaksikan di sini. Oke, kita sambut untuk bintang tamu kita kali ini ada dari sini ya, Bapak Dian Pancing. Gimana kabarnya Bapak? Masya Allah. Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Al? Alhamdulillah aku juga baik Pak nih. Jadi kesibukannya sekarang itu seperti apa gitu? Kalau misalnya untuk kan udah mendirikan nih, itu kesibukannya sekarang apa aja tuh? Ya selain kita fokus ke dunia permancingan ya, permasalahan seputar pemancingan, kita juga fokus untuk seperti tujuan tadi nih, tujuan utama kita yaitu untuk pemancing yang menghasilkan. Ya, seperti itu. Karena mindset orang awam, pemancing itu adalah pemalas. Wah iya bener banget, betul banget ya itu. Ya, betul nggak Mas? Nah maka dari itu kita berpikirnya terbalik tuh. Jadi bukan seperti orang-orang yang difikirkan. Makanya dari itu saya pinginnya itu mengubah image bahwa pemancing itu adalah menghasilkan. Jadi pemancing itu bisa menghasilkan, bukan pemalas seperti itu. Mas. Mantap banget ya teman-teman. Jadi kita mengubah mindset ya, dimana orang-orang biasanya kalau menilai orang mancing itu kayak nggak ada kerjaan, iya, betul. Kayak nganggur, kagak ada gunanya gitu kan. Istilahnya keset gitu ya kan. Seperti itu. Terus habis itu kalau waktu dulu tuh sempat pemikiran mancing itu emang awalnya suka mancing atau emang waktu dulu tuh bisa kepikiran gitu. Itu dari mana gitu pikirannya bisa kok kayaknya prospek nih kalau misalkan buka alat pancing atau apa gitu. Ya balik lagi ke masa kecil mungkin ya Mas Al ya. Masa kecil kan pasti semua anak kecil pasti hobinya mancing ya, renang ya, bola ya nggak. Nah dari situ saya kepikiran bahwa mancing kayaknya prospek nih buat ini nih, jualan peralatan pancing nih. Nah kebetulan Dian Pancing sendiri nggak punya modal waktu itu. Jadi berbisnis online itu faktor pendukung pertama itu yaitu kemauan dulu. Kemauan, tentukan tujuan. Kalau memang semuanya itu bertujuan atau niatnya baik, lakukan dengan konsisten atau continue. Nah, itu akan bisa menghasilkan. Ya, seperti itu. Jadi kita mendirikan Dian Pancing itu ya tujuannya memang mencari nafkah. Mencari nafkah. Dan kita lakukan secara kontinu. Itu berhasil itu baru sekitar 1 tahun. Baru berhasil. Baru berhasil. Sebelumnya harus bertatih-tatih. Bertatih-tatihnya kita ini. Ya dulu masih ini juga sih, punya usaha lain juga sih. Oh jadi, gitu. Jadi nggak pure langsung buka toko pancing. Ya karyawan sih. Dulu karyawan juga soalnya. Jadi kita ini nyambi lah istilahnya kan. Kalau kan kalau sekarang di era online, waktu dulu sebelum ada era-era online yang kayak gini, nah itu caranya seperti apa tuh? Kebetulan Dian Pancing sendiri memulai usaha itu memang dari online sih ya. Dari online ya, nggak dari offline. Jadi kita memulainya itu dari YouTube dulu. Dari YouTube itu kebetulan kita nge-review produk ya, iseng-iseng lah nge-review produk di YouTube. Akhirnya kalau zaman dulu
zaman sekarang istilahnya viral, FYP Iya. lah. Nah, itu ternyata banyak peminatnya, Oh gitu. banyak yang menghubungi kita. Akhirnya Oh kita iya benar. ambil barang itu nggak 10-20, paling beli 2, beli 3. Itu kita jual lewat YouTube itu. Iya itu kalau nggak salah di tahun 2010-an apa nggak salah itu ya. Lupa saya. Lupa saya malah tahun berapanya. Cuma Iya, ya karena memang waktu itu kan memang baru YouTube yang lagi tren, ya baru kan. Terus YouTube. habis itu apa namanya? Kalau misalnya ada mau order atau apa itu kan langsung ke nomor telepon yang diterterakan di situ. betul, biasanya. betul. Nah, jadi betul. kayak gitu. Kita jadi Mulai dari situ tuh. ya mulai dari situ. Dan Terus habis itu makin berkembang. yang namanya bisnis online kan harus ini ya, mengikuti perkembangan zaman. zamannya. Trennya toko online A misalkan, terus toko online B, sekarang kan toko online T, ya nggak? Seperti itu. Nah, itu kita mengikuti dan alhamdulillah Iya, betul. bisa mengikuti seperti itu. Masya Allah, mantep banget. Itu kalau misalkan gimana pandangannya nih kalau dikatakan pemancing itu menghasilkan gitu. Jadi kalau pemancing itu bisa dikatakan menghasilkan itu seperti apa sih gitu? Ya, seperti ini masalah. Jadi pemancing yang bisa menghasilkan itu ketika dia bisa memanajemen dirinya sendiri. Misalkan seperti ini, dia memang hobi mancing kan, ahli katakanlah seperti itu. Betul. Otomatis orang kan akan fokus banyak melihat dia. Kok bisa dapat ikan banyak. Oh, jorannya Iya bagus. sih benar sih. Oh, apa namanya? Dia mancing terus kok tapi bisa hidup gitu kan. Benar. Dari situ saya itu mempunyai ini. Oh, kalau orang mempunyai penghasilan atau mempunyai pekerjaan dan pekerjaan itu adalah hobinya, pasti menikmati banget. Pasti nggak mungkin capek. Betul banget. Pasti nggak mungkin capek. Ya nggak? Iya, Nah, dari situlah kita istilahnya bahwa pemancing itu bisa menghasilkan. Ya, betul. Jadi buat teman-teman nih yang hobinya terutama mancing ya. Jadi di zaman era sekarang nih, kalau misalkan dulu kan mungkin ya melalui YouTube ini, tapi sekarang udah banyak banget ya caranya. Gimana caranya untuk bisa menghasilkan. Mulai dari mancing kalian bisa mungkin membuat konten ya kan. ya, Terus habis membuat itu konten, ya kan betul. Jadi pemancing membuat konten, akhirnya banyak yang kepo sama alat joran kamu gitu kan. Nanti kamu bisa Jualan rekomendasiin joran. jualan joran juga. Nanti kamu bisa ngirim joran ya, jualin joran atau umpan gitu. Ya, bisa bikin umpan atau mantap gitu ya. bisa ya banyak Betul. banyak market di situ lah, banyak yang peluang masih banyak di situ. Apalagi sekarang ini ya, kayak di TikTok kan ada ini ya, afiliator. Iya betul. Nggak di TikTok aja lah, di Shopee kan juga ada afiliator. Nah, itu enak banget tuh. Iya betul. Itu kayak uang mengalir terus kan. Iya, enak kan? betul. Kayak Sekarang, royalti kan. Iya, Iya, betul. nggak? Betul nggak? Betul banget. Maka dari itu untuk teman-teman, pesan buat teman-teman semua pemancing yang istilahnya masih banyak dibully oleh orang-orang awam yang nggak suka hobi kita ya, buktikan Iya, aja Asik. bahwa kita bisa berkreasi lewat hobi kita. Betul. Iya nggak? Bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Pemancing yang menghasilkan gitu. Sebetulnya orang yang berlawanan hobi mengolok-olok itu udah biasa. Misalkan orang ada hobi bulu tangkis kan, itu kan diolok-olok juga bisa. Apain apa namanya, bulu dikejar-kejar kan gitu ya nggak? Ya, Iya, betul kan banget. tergantung sudut pandangnya aja. Yang pasti saya bikinnya semua istilahnya orang yang mempunyai hobi apapun itu bisa menghasilkan. Tergantung bagaimana Betul. cara kita memanajemen sebuah hobi itu agar bisa mendapatkan karya ataupun sebuah sebuah apa mas? Karya. Iya, karya yang berbentuk barang itu kan juga bisa dijual juga. Ya. Jadi itu yang harus teman-teman pemancing miliki. Jadi jangan istilahnya hobi itu menjadi kayak dewa. Ya. Ya, benar ya? Tahu ya? Jadi yang mendewakan hobi. Ya. berlebihan gitu. Nah, berlebihan. Malah nggak menghasilkan, malah kayak nggak gitu, malah menghasilkan. menghabiskan. Ya, benar. Saatnya kerja ya kerja, saatnya ini ya ini gitu. Seperti Oke, itu masalah. Siap.
Jadi buat teman-teman semua jangan kalau misalkan itu minder ya, istilahnya apa tuh ya, mengecilkan diri. Jadi jangan malu lah istilahnya buat kalian buat berkreasi, apalagi terutama pemancing ya, karena kita ini temanya adalah pemancing yang menghasilkan gitu. Jadi tetap semangat untuk memancingnya, cuman memang jangan didewakan tadi ya, kata founder dari Dian Pancing ini ya, katanya Bapak Dian ini jangan mendewakan sehingga nanti berlebihan tuh waktunya nyari uang malah mancing. Tapi itu waktunya tidur malah mancing. Jadi kayak ada orangnya. Iya, ada orangnya di sini tuh. Oke. Kalau terus habis itu motivasinya dari mana tuh waktu itu pas ngediriin alat pancing ini, toko alat pancing, perlengkapan alat pancing ini? Jadi gini, kalau kita istilahnya kan pemancing banyak kan berpikiran bahwa produk itu harus import kan, ya, datangin dari luar negeri. Sedangkan kita berpikirnya bahwa teman-teman ini atau akamsi, ya, atau kampung sini, anak kampung sini nih, teman-teman yang penghobi mancing yang di sekitar saya itu ternyata banyak-banyak yang jago. Banyak-banyak yang jago. Nah, yang tentunya yang mau berkomitmen dengan betul kita. Nah, itu akhirnya ya beberapa kita ajak kerjasama seperti itu. Betul banget. Jadi memanfaatkan keterampilan yang ada di situ ya. Jadi kalau misalkan mungkin di daerah situ ada yang jago bikin umpan, nah itu jadi motivasi. Ini kayaknya prospek banget bisa buat alat pancing gitu. Iya kan, nggak semua orang itu bisa bikin, tapi nggak bisa jual loh. Iya nggak, bener nggak? Bener juga itu. Nah, kita sebagai istilahnya marketing yang baik. Wah, berarti ada pengalaman marketing sebelumnya. Sebagai marketing yang baik, kita harus bisa menjual itu. Makanya teman-teman yang mau berkomitmen dari awal itu pasti kita akan dukung. Jadi kalau teman-teman yang nggak berkomitmen ya kita tinggalkan. Istilahnya kan banyak juga tuh, ibaratnya kayak seniman itu. Jadi bisa berkarya bagus tapi nggak bisa ditarget. Padahal kita makan kan perlu setiap hari itu, ya nggak? Itu salah satu motivasi juga sih. Nah, itu juga salah satu motivasi juga. Makanya harus komitmen juga tuh. Oke. Terus habis itu terkait bisnis pemancingan ini, kira-kira prospek nggak untuk 5 tahun ke depan ini? Jadi di era sekarang kan ya mungkin banyak yang sulit ya gitu. Jadi mungkin ini kemungkinan kalau menurut Bapak Dian sendiri ini untuk 5 tahun ke depan ini kayak gimana ini untuk alat perlengkapan pancing ini prospeknya? Kalau prospek untuk peralatan pancing itu memang sangat bagus ya Mas Al. Sangat bagus. Mantap berarti. Teman-teman bisa lihat juga, mungkin juga tidak alat pancing saja ya, untuk penghobi burung ya. Burung atau alat pancingnya. Itu atau alat pancing itu juga bisa teman-teman amati. Itu penghobinya nggak akan berkurang tapi bertambah. Boleh diamati. Karena semakin tambah tahun itu kemajuan zaman semakin meningkat. Populasi juga akan semakin meningkat. Banyak orang pengen melepas penat dengan murah, ya nggak? Kalau rekreasi kan mahal, kalau mancing kan cuma modal joran aja ya nggak? Tapi kadang ada juga joran-joran yang mahal sih itu. Itu kan prestis aja tuh. Yang penting kan mancing kan dapat hobinya, dapat ininya ya nggak? Iya. Dapat ikannya. Iya betul banget sih. Jadi untuk kita tuh berarti untuk alat perlengkapan pancing itu masih bisa bertahan untuk 5 tahun ke depan berarti apa ya? Lebih, Mas. Sampai anak cucu pun bisa. Karena luar biasa. Karena ya itu tadi, semakin dunia itu maju, semakin orang akan terlalu kredit untuk jadi soal pemikiran. Otomatis akan butuh hobi. Iya, betul banget sih. Karena waktu dulu kan aku juga memang lahir di Jakarta. Jadi pas di Jakarta itu under pressure luar biasa. Apalagi di ini ya, di cuman emang uangnya banyak, cuannya banyak banget di sana. Cuman pas pindah ke sini
lihat alam gitu kan. Wah, masya Allah, alhamdulillah. Uangnya banyak itu bisa menikmati nggak Mas? Enggak sih. Nah, yang itu, yang jadi masalah itu seperti itu masalah. Jadi istilahnya uang banyak, stresnya tinggi, tapi nggak bisa menikmati. Iya, bener. Ya. Betul banget. Jadi kalau bisa di Jakarta mungkin udah jarang banget ya untuk kali-kali yang kayak di sini, Bang. Makanya aku senang banget kalau di sini itu ada masih banyak apa namanya sungai-sungainya, jadi lingkungannya masih asri gitu. Jadi harapanku ya buat teman-teman semua nih, para pemancing ya kan, terus habis itu para apa namanya kedinasan mungkin, waduh masalah kedinasan, nggak, maksudnya kita sama-sama jaga gitu ya. Jadi kalau misalkan ya, oh iya contoh, itu betul pesan buat para penonton betul banget. yang ini ya, jaga kelestarian alam teman-teman. Jadi jangan itu buat pakai racun. Nah itu betul banget itu. Jadi buat teman-teman semua, karena udah apa namanya, apalagi sekarang, zaman sekarang kan udah semakin tua ya dunia itu, jadi makin krisis global gitu kan, betul. Global warming gitu. Nah jadinya kita sama-sama gotong royong untuk menjaga kelestarian alam. Toh untuk keuntungannya kan juga kalian yang menikmati ya, bukan cuman aku sendiri loh yang menikmati kan, pada kalian semua, terutama para pemancing ya kan, para pelancong juga ya. Cuma banyaknya kasus gini Mas Al. Sebetulnya aturan kan sudah sudah banyak dibikin oleh pemerintah ya, tentang peraturan menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya nggak boleh nyetrum PLN di sungai. Obat ya itu bom ikan racun dan sih, bukan obat. Kalau obat ikannya makin kuat sehat nanti. Nah itu sebenarnya aturan sudah banyak yang istilahnya bisa ditindaklanjuti ke ranah ke hukum. Cuma kebanyakan yang terjadi sekarang ini, yang saya tahu sih, itu yang melakukan racun itu akamsi. Iya, kalau akamsi kan yang mau lapor siapa? Kan akamsi yang harusnya menjaga lingkungan. Kelestarian alamnya itu. Ya, itu malah anak kampung situ sendiri. Anak kampung situ sendiri yang ini yang kadang sedih juga sih. Makanya untuk teman-teman semua ya, terutama yang lingkungannya berdekatan dengan alam liar atau apa namanya yang berkaitan dengan kelestarian, itu tolong dijaga ya teman-teman semua, karena itu adalah salah satu aset buat anak cucu kita nanti gitu ya. Jadi nggak cuman buat kalian, jadi simpanlah atau pendem atau buang aja egois kalian ya, karena iya bener banget kan, karena itu bukan untuk kemaslahatan kamu aja. Kalau misalkan itu, misalkan nih aku sendiri nih, misalkan ngasih racun kan atau nyetrum, udah ini keuntungan juga buat aku aja, nanti ke depannya jadi nggak ada yang merasakan. Nah kalau namanya manusia yang baik kan, itu kita harus bisa bermanfaat bagi yang lain. Nah kalau misalkan kita sama-sama jaga tuh alamnya, bisa menghasilkan manfaat sama kita, dan kita bisa mengambil sama-sama manfaatnya itu. Jadi nggak egois gitu, cuman kalian doang yang dapat untuk apa namanya tuh, untuk apanya, ke manfaatnya gitu ya. Oke. Wah luar biasa sekali ya ini Dian ini, wah luar biasa, aku jadi pengen nih buka seperti Bapak Dian. Oh ya, jadi kalau untuk pemancing itu sebenarnya tuh masih punya nggak peluang-peluang yang mungkin kayak tadi ya aku bilang, aku pengen banget nih ke misalkan jadi seperti Bapak Dian ini yang bisa menghasilkan lewat hobi atau punya apa namanya peluang gitu, bisa melihat peluang gitu. Nah kira-kira pemancing-pemancing yang lain ini bisa nggak seperti Bapak ini? Ya pastinya bisa ya, tergantung niat dari teman-teman sendiri ya. Jadi kalau sudah punya niat, tentukan suatu tujuan itu ya harus konsisten melakukannya. Seperti yang saya utarakan tadi, hasil nggak hasil, selama tujuannya baik, itu harus dilakukan dengan konsisten. Siapa tahu nanti akan menghasilkan sebuah karya yang bisa dijual. Ibaratnya kalau Einstein kan juga ada risetnya kan. Kan? Dia kan riset terus akhirnya bisa menemukan sebuah, sampai gagal sampai nggak diakui oleh orang ya. Iya seperti itu. Memang saya dulu juga sama sih, banyak dipandang orang bisnis online, pengangguran dong kan, di rumah terus kan ya. Ya banyak orang yang nggak tahu market dari
bisnis online. Nah, seperti itu. Berarti memang harus mempersiapkan mental ya. Ya, jangan baperan kalau bisnis online ya. Oh, ya jangan baperan, Siap-siap teman-teman. dibully gitu karena. Siap-siap dibully juga. Ya. Wah. Tapi kita tunjukkan tuh kalau kita pasti insya Allah bisa gitu kan. Apalagi kita punya ya yang ngerti untuk potensi-potensi kita sendiri ya kita sendiri. Maksudnya potensi apa yang bisa kita manfaatkan ya kita sendiri gitu. Potensi apa yang ada di diri kita yang bisa kita keluarkan dan bisa berkontribusi, nah itu kita sendiri, betul gitu? Iya, betul banget. Ya? betul. Oke, jadi di sekarang ini kan era-era AI, udah kayak kalau misalkan istilahnya udah zaman secanggih itu, jadi kalau misalkan kita kayak nggak buat video itu udah bisa tuh jadi orang gitu. Udah tahu nggak kabar-kabar kayak gitu? Apa udah pernah ngelihat gitu untuk mungkin ada video-videonya. Jadi kalau aku lihat sendiri sih ngelihatnya jadi orangnya itu di mana gitu, tampilan videonya tuh udah lengkap gitu. Teknologi AI aja sampai kayak gitu. Nah, itu gimana pendapat Bapak Dian perihal itu dan tanggapannya seperti apa kalau misalkan kedepannya Dian Pancing ini kalau misalkan di era AI seperti itu. Jadi nggak usah harus ada orang gitu, langsung udah ada. Misalkan mungkin ada yang live ya di Dian Pancing gitu kan. Nah itu nanti kedepannya memang pakai AI atau nanti tetap sama teman-teman yang lainnya atau udah ada AI langsung aja udah nggak usah ada orang lagi kan udah ada nih ya bisa gitu. Atau teman-teman nanti pada kerjanya di rumah bagaimana gitu. Kayak saking canggihnya tuh ya. Oke kayak gitu. Gimana nih tanggapannya nih? Kalau kemajuan teknologi pastinya kita ikuti Mas Al ya. Ya kalau masalah menggunakan AI kan istilahnya kayak robot ya istilahnya. Iya sih benar kan? benar itu kayak robot itu. Itu nggak akan bisa di dunia manapun nggak akan bisa. Saya meyakini seperti itu karena tetap orang itu kan basicnya manusia itu kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Ya. Iya sih benar. Ya. Kalau AI kan bukan makhluk sosial lagi kan. Nah maka dari itu kita tetap menggunakan tim ya, bagaimana caranya kita untuk mengolah tim kan nggak mungkin saya itu akan kerja sendiri, nggak mungkin. Iya sih, semua jadi hebat itu karena tim saya. Iya, jadi terima kasih buat teman-teman tim saya yang ada di Dian Pancing. Terima kasih itu luar biasa sekali ya. Jadi nggak bisa kita hebat sendiri itu nggak bisa, hebat ya tim. Kebetulan saya cuma hanya sebagai lokomotifnya aja yang di depannya aja. Jadi, tapi gerbongnya kalau ini ya teman-teman juga hebat karena itu yang bisa mendorong kita untuk menjadi semakin maju untuk depannya seperti itu. Siap. Udah sampai ke sini nih, ke titik yang dimana kalau orang melihat itu wah ternyata berkembangnya cepet ya gitu. Kalau Dian Pancing itu ada waktu itu aku juga ada dengar gitu kan. Dian Pancing tuh cepet banget berkembangnya ya katanya gitu. Itu ya biasa itu kayak gitu. Gitu ya. Itu udah makanya dari awal tadi kalau jadi istilahnya kalau jadi pembisnis online wah kerennya kan gitu ya. Iya, bener, itu jangan baperan. Oh iya bener tadi ya yang tadi ya nggak boleh baperan, harus siapkan mental tadi. Yang penting itu kita berani buktikan. Ya. Buktikan itu malah bagus loh karena dia pikirannya otomatis menguras ke kita ya enggak, dia nggak kerja apa-apa. Iya, kita yang kerja kan. Ya dia yang memikirkan kita. Malah kita yang alhamdulillah ya. Biarin aja dikatain berlebihan. Kan nyatanya kan tahu sendiri di dalam gitu. Itu nyatanya kita yang tahu sendiri ya di dalamnya kayak gimana. Saya juga heran juga kalau ada yang mengatakan seperti itu. Mau ditaruh di mana? Belinya aja online. Kayak virus aja ya. Kan aneh juga kan ya. Jadi istilahnya ya kalau orang nggak suka itu biasa atau ya gimana pasti ada lah pro kontra itu ada pasti ada. Yang penting kita kalau ya itu tujuannya kita bagus ya wes kita lakukan aja. Istilahnya mau dibilang kayak gimana ya terserah. Karena kita juga sulit kalau orang sudah membenci ya itu mau kita baikin juga dia mesti ibarat kata nih supaya mudah diterima oleh teman-teman semua yang nonton ini nih, daun jatuh karena usia itu bisa disalahin juga
karena mbok senggol karena anginnya terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Iya, Itu karena kan daun jatuh karena usia. Itu Iya, pasti iya, jatuh ya mungkin ini. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi bukan maksudnya kalau misalnya daun emang udah kodratnya jatuh gitu. Ya. Tapi bukan karena anginnya, bukan karena kesenggol juga emang udah jatuh gitu. Jatuh. Emang udah kodernya jatuh gitu. Oke. Jadi walaupun dibilang kayak gimana pun sama kita ya, kalau misalkan untuk para pengusaha atau pemula nih ya dalam berbisnis, jadi mau dikatain apapun ya atau dibilang seperti apapun, kita harus tetap semangat ya kan, jangan pantang menyerah, jangan baperan tadi katanya. Iya, betul. Jadi tetap berkontribusi, fokus pada pencapaian kita sendiri ya, dan itu nanti kita juga yang merasakan, dan biarinlah orang-orang berpikir keras apa namanya kehidupan kita kayak gimana atau karena apa mereka mungkin ada yang kok aku nggak bisa seperti dia gitu ya kan, dia jadinya mengulik-ngulik ini Ngulik-ngulik. kok bisa, kok cepat gitu kan biasanya Iya, kayak betul, gitu. betul. Nah, jadi teman-teman harus tetap semangat pokoknya ya. Dan terus untuk apa namanya? Ini kan baru satu satu toko nih di sini. Apa udah ada cabang ini? Kebetulan Dian Pancing sudah ada 2 cabang. Wah, udah dua cabang ternyata. Kebetulan tapi masih satu kota kabupaten juga. Wah, masih satu kota kabupaten. Nah, itu apa namanya? Kedepannya itu nanti bakal itu nggak? Atau buka cabang lagi, kemungkinan bakal buka cabang ke daerah-daerah, atau memang fokus online aja gitu? Ya, kita nggak menutup kemungkinan untuk ibaratnya melebarkan sayap ke dunia offline ya. Gitu. Jadi Oke. bisa jadi di beberapa kabupaten nanti juga ada, ataupun kota nanti kedepannya juga ada. Jadi tergantung ini nih. Jadi kalau tim kita mendukung, nanti juga akan ada kepala cabang Dian Pancing yang di berbagai kota. Ya mungkin misalkan siapa ya nanti istilahnya sudah bisa tim bisa dipercaya, dikontrol dengan baik gitu. Insya Allah kita ini melebarkan karena di toko offline ini juga sih semuanya market pasti akan menggiurkan ya. Wah, iya sih benar. Apalagi mungkin ya nggak tahu juga sih kalau mungkin ada isu-isu mungkin ya. Aku juga nggak tahu sih nih Pak Dian ya. Karena ada isu-isunya mungkin akan ada masa di mana kita bahkan offline semua gitu. Mungkin ya, tapi makanya mungkin apa namanya? Itu aku juga nggak tahu itu realistisnya atau enggak. Cuman emang ini kan ya istilahnya dunia udah tua ya. Kemungkinan ada apa namanya? Karena entah ada bencana apa dan sebagainya nanti ya bakal mematikan sistem internet ya kan, dimana yang itu udah kita pakai sehari-hari dan akhirnya kita harus bertahan hidup dengan offline itu mungkin akan menjadi apa namanya cadangan ya mungkin untuk keberlangsungan Dian Pancing ya mungkin ya kalau misalnya melebarkan sayap itu. Betul. Jadi istilahnya kayak kalau kita bangun rumah itu kan pilarnya harus banyak ya. Wah, iya benar banget. Ya. Pondasi harus kuat. Nah, jadi dari situ kita harus ya melihat semua pasar. Ya, yang dikatakan masalah benar sih. Nanti akan kembali ke pasar offline. Ya, itu kemungkinan benar. Cuma kalau menurut saya pribadi, market itu nanti akan ada beberapa ya istilahnya. Memang ini orang ibaratnya marketnya offline, dia nggak mau online, pasti ada kan. Orang yang marketnya online, istilahnya senangnya belanja di online, dia akan ke offline, pasti itu. Ya, kalau offline kan intinya itu orang mau lihat ya real barangnya ini, ya nggak? Real barangnya ini, ternyata seperti ini. Iya, betul. Tapi kalau online, dia paling searching nama atau harga, ya langsung beli, atau nggak punya waktu untuk pergi ke toko. Iya sih, benar sih. Seperti itu. Jadi ini kebetulan ini produk dari Surikami ya. Surikami. Kebetulan sponsor juga nih. Oh, Surikami sponsor. Nah, alhamdulillah. Ini produk UMKM juga nih. Iya, betul banget. Nah, ya, untuk Surikami. Seperti itu. Jadi tetap akan ada pasarnya sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu ditakuti. Nah, mau
ini nanti istilahnya ada sistem yang bisa mematikan offline atau gimana, itu kayak rotasi baju lah. Ya. Model baju kan Iya, selalu nggak? Berputar kan, selalu kayak berputar kan. memperbarui model. Iya, Modelnya seperti itu. baru terus gitu. Jadi nanti melihat untuk perkembangannya kayak gimana. Tapi kalau mungkin sekarang ini lebih fokus ke online dulu mungkin ya. Enggak juga. Enggak juga. Oh gitu. Kita sudah fokus ke online juga, offline juga. Dalam arti offline kan juga kita kembangkan. Cuma kan offline kan ini ya istilahnya kita perlu tempat, ya kan? Iya sih benar. Iya kan? Iya sih bedanya Itu gitu budgetnya kan juga harus ada. Lumayan. Ya, lumayan. Mungkin banyak teman-teman yang yang menonton podcast ini bisnis pancing paling inilah modalnya sekian Iya. coba aja teman-teman. Coba aja. Kalau aku Coba sendiri aja. mikir kalau misalkan satu misalkan itu Iya. kan nggak mungkin 10.000 ya itu. Misalkan ini aja ya. Itu 50.000 itu Nah, kayak ini 50.000. Ini aja 50.000. 50.000. Kalau misalkan 10 udah 500.000. Ini misalkan gitu. 10 udah 500.000. Itu yang kayak Magic itu yang itu kan ini. itu kan 100.000 tuh. Ya Allah, luar Wah. biasa. Jadi ini produk dari Surikami ya kebetulan ya. Dengan tagline-nya lebih banyak ikan lebih Iya, betul bahagia. Ini adalah sponsor dari untuk acara ini disponsori oleh Surikami ya, keren banget. Dan bener banget tadi untuk mancingnya itu untuk buka alat pancing itu memang tidak seperti yang terlihat ya. Kayaknya murah tapi satu ini aja udah 100.000 ya. Tadi 100.000 itu udah 50.000. Wah, luar biasa sekali. Ini aja 100.000. Kali Satu 10. botol ini nih. 100.000 kali 10 udah 1 juta. Kalau ini baru 2 barang ya, baru 2 itu sama senar tadi ya, atau sama Essence-nya itu udah udah berapa juta tuh baru udah 2 juta. Itu baru 3 barang coy. Ya jadi jadi teman-teman semua jangan menganggap sepele, tapi bisa juga dari yang kecil dulu ya. Iya. Kemungkinan ada ini nggak nanti? Apa? Buka keagenan atau ada yang mau reseller atau gimana gitu, itu kira-kira atau ada yang mau ngambil partai banyak grosiran gitu, itu ada nggak kira-kira Nen? Ada sangat banyak. Ada. Dan nanti boleh ditampilkan Mas Al. Wah, ngiklan ini istilahnya. Kita ngiklan sekalian nih. Boleh ditampilkan untuk teman-teman yang mau grosir atau mau kulak ya istilahnya ya. Betul. Bisa menghubungi nomor di 081 290 699 300. Nanti minta tolong disematkan aja Mas Al. Siap, ya. nanti kita sematin ya. Jadi buat kalian semua nih yang mau mencoba ya. Jadi yang tadi prinsipnya jangan mentalnya harus kuat. Jangan patah semangat, dan ini ada kesempatan buat kalian yang pengen coba-coba untuk membuka peralatan pancing ya, terutama di daerah kalian yang belum ada atau menurut kalian yang prospek. Nah, itu tadi Bapak Dian udah menginfokan untuk kalian yang ingin membeli grosir, kalian bisa gaskan langsung tadi ke yang disematkan nanti ya. Gitu ya. Oh ya, pesan juga ya Mas Al ya Oke. buat teman-teman atau generasi milenial ya, generasi Gen Z ya. Katanya kan itu generasi emas ya. Teman-teman yang belum tentu semua itu kan punya modal ya enggak? Oh iya. Jadilah afiliator di Dian Pancing. Wah, keren itu. Iya tuh, ada Iya. juga kesempatan buat kalian semua, terutama pemancing ya kan, Iya, atau konten betul. kreator yang berkaitan dengan hal-hal pancing. Nah, kalian berkesempatan untuk menjadi afiliatornya dari Iya, di Dian Dian Pancing Pancing, Solo iya. tuh ya. Jadi kalian nggak cuma mancing-mancing doang. Yang tadi ya kita balik lagi ke pembahasan kita yang temanya adalah pemancing bisa menghasilkan, pemancing yang menghasilkan. Nah, itu salah satunya tadi tuh udah memberikan kesempatan Bapak Dian ini untuk kalian para konten kreator bisa untuk mencoba affiliate. Jadi buat kalian yang misalkan mau mencoba untuk ke dunia konten kreator atau ke dunia pemancing. Nah, maksudnya kalian udah punya pancing, udah mungkin kalau misalnya pinter ya mancing gitu kan ya. Udah ngerti ya kan untuk alat-alat pancing apa. Nah, di sini kan kita sediain. Nah, kalian juga berkesempatan untuk menjadi afiliatornya dari Dian Pancingnya nih. Ya. Gitu. Kalau bingung, bagi teman-teman yang bingung ya Mas Al,
nanti bisa DM di TikTok Dian Pancing. Oh, ada juga TikTok Dian TikTok Pancing Dian ya. Pancing atau Shopee Dian Pancing. Atau nah Shopee itu Dian Pancing. Nah, banyak tuh sebetulnya. Lazada juga ada gudang alat pancing. Kebetulan kita banyak beberapa toko online itu banyak banget ya. Jadi untuk teman-teman yang mau berkreasi silahkan DM di TikTok maupun di Shopee itu bisa, nanti akan di ini oleh tim kita, tim marketing kita. Jadi kayak gitu ya buat kalian semua yang ingin sekali berkesempatan untuk menjadi afiliator. Nah, ini dibuka kesempatan buat kalian yang suka mancing menjadi afiliator dari Dian Pancing Solo. Ada TikToknya juga ya. Dan tadi kalau misalnya mau yang mencoba untuk membuka toko alat pancing juga udah disampaikan juga tadi. Oke. Terus terakhir kalau nanti udah berkembang nih ya, rencana 5 tahun ke depan itu apa toh kira-kira untuk keberlangsungan dari Dian Pancingnya sendiri? Jadi untuk kedepannya kita otomatis pengen mensejahterakan tim kita juga. Wah, ya, untuk kedepannya itu mensejahterakan tim kita. Dalam arti ini, jadi bekerja di Dian Pancing itu bukan hanya sekedar bekerja untuk setahun atau 2 tahun, long lifetime istilahnya. Ya. Jadi bisa bermanfaat buat teman-teman untuk sampai hari tua. Selama teman-teman itu masih berkompetensi dan mau berubah, mau berusaha bersama kami, itu kita pasti akan memfasilitasi. Jadi Dian Pancing juga ini ya, istilahnya sudah tidak sekedar toko online aja, jadi sudah berbentuk badan usaha seperti perseroan terbatas atau PT. Nah, jadi dengan adanya PT otomatis karyawan ataupun tim dari Dian Pancing akan dilengkapi kesejahteraan baik ya BPJS seperti anjuran pemerintah itu yang untuk kesehatan maupun di hari tua itu nanti ada di ini. Selain itu juga silahkan berkarir di Dian Pancing, gali potensimu sebesar-besarnya agar teman-teman itu nggak mentok sampai di situ. Siap. Karena peluang karir di Dian Pancing sangat banyak gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi di 5 tahun ke depan sih enggak deh, makanya nanti mungkin bakal Dian Pancing akan ada di kota-kota kalian semua. Betul. Yang menyaksikan ini doain aja dan support aja ya, semoga nanti Dian Pancing Solo ini bisa berada ya di tempat-tempat kalian atau di kota-kota kalian. Dan jadi buat kalian juga nanti di kota-kota kalian ada kesempatan berkarir juga ya berarti ya, untuk setiap kota, setiap kabupaten ya, yang nanti berdirinya Dian Pancing di sana gitu ya. Jadi buat kalian tetap semangat ya dan bantu support kita ya. Jangan lupa untuk subscribe, like and comment dan share ya buat teman-teman semua yang menonton di sini. Jadi sampai lupa. Minumnya belum diminum. Saking serunya nih ya Allah, maaf ya. Oke, kita minum dulu ya guys sebelum penutupan. Oh, ini sampai gelasnya ada juga deh dari Suri Kami. Oh, dari Suri Kami juga ya. Pokoknya semua Suri Kami yang support ya ini ya. Oke. Jadi dari kesimpulannya adalah kalian untuk menjadi pemancing yang menghasilkan itu tentunya bisa banget dan banyak banget peluangnya ya. Jadi dari Bapak Dian sebagai founder Dian Pancing Solo ini, nah itu udah banyak banget yang bisa kita ambil ya pelajarannya gitu ya. Jadi buat teman-teman semua jangan patah semangat pokoknya. Dan kita bakal kembali lagi setelah ini. Dan kita masih berbincang-bincang dengan Bapak founder Dian Pancing Solo ini. Oke, jangan kemana-mana. See you on the next video. Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kembali lagi sama kita di sini ya, bersama aku Mas Al dan juga founder dari Dian Pancing, Bapak Dian. Dan kita lanjut sama pertanyaannya ya dari subscriber nih. Subscriber Bapak Dian ya. Yang pertama ini untuk pertanyaannya adalah masalah problem solving. Jadi gimana cara mengatasi kalau misalkan nanti
ketika apa namanya ada yang mau bergabung untuk menjadi grosir, mungkin dia juga pakai online gitu kan. Terus habis itu dengan Bapak Dian sendiri yang udah mendirikan toko nih, itu kan ada online dan itu ada pengiriman barang ya, dan itu beresiko gitu tentunya. Nah itu gimana caranya biar apa namanya resikonya itu untuk mengatasi resiko tersebut itu gimana caranya? Kan biasanya kalau misalkan itu barangnya hilang, terus habis itu ada yang pas sampai diterima barangnya tidak sesuai, rusak dan sebagainya, itulah itu gimana cara untuk mengatasi resiko tersebut? Siap. Nah itu memang banyak problem ya Mas El ya, yang pernah kita alami juga, terutama pengiriman joran ya. Pengiriman joran itu dulu waktu awal itu saya nggak pakai pipa, pakai apa, cuma pakai bubble wrap gitu. Bubble wrap. Jadi gulung-gulungin itu yang tebel gitu. Wah. Nah dari pengalaman ternyata banyak insiden, banyak kejadian yang istilahnya rusak gitu ya. Jadi terus kita memperbaiki dengan pipa yang murah. Pipa murah ternyata juga tidak aman juga. Terus pipa murah itu pipa yang gimana? Pipa yang kayak bangunan itu, yang buat bangunan itu, yang pipa putih itu. Nah itu pipa galon itu buat buat air. Iya, pipa galon buat air. Itu masih bisa rusak gitu? Bisa rusak itu bisa rusak. Nah, ya jadi itu, tapi kan kosnya tinggi itu ya. Oh gitu. Dan akhirnya juga kasihan pembeli juga kan, nggak mungkin kan itu mau dibebankan ke pedagang itu kan nggak mungkin ya. Nah dari situ kita beralih ke pipa kones itu, ya kayak itu penggulung kain. Selain itu juga paket itu pasti juga banyak kejadian yang tidak diinginkan juga, seperti hilang atau jebol, rusak. Itu sudah kita antisipasi semua Mas. Jadi kalau pengiriman kan ada asuransinya ya. Jadi dari pihak jasa kirimnya itu sudah ada asuransinya, sehingga kalau barang hilang itu akan ditukar oleh pihak jasa kirim dengan syarat dan ketentuan berlaku atau? Iya, dengan syarat dan ketentuan berlaku pastinya. Nah, ya itu ya pinter-pinternya kita meminimalisir hal seperti itu harus kita antisipasi juga. Berarti kalau untuk customernya sendiri nih, kalau misalkan misalnya saya nih order ke Dian Pancing gitu kan. Nah, untuk cara biar kita misalnya aku terus habis itu barang datang nih, nggak tak video unboxing, nah itu udah main aku buka aja. Nah ketika pas aku buka ternyata itu kan nggak ada videonya nih, terus habis itu pas aku buka kok barangnya nggak sesuai atau ada yang kurang atau yang pas buka ada kerusakan. Nah itu apakah bisa diklaim atau memang harus ada videonya dulu, dan untuk klaimnya itu? Secara aturan memang harus ada video unboxingnya gitu. Secara aturan. Cuma masih fleksibel juga sih. Misalkan kuantitinya ada yang kurang atau itu kan difotoin atau gimana. Nanti kita juga ada cek data juga. Gitu. Ya. Jadi di sistem kita juga ada cek data, ada quality controlnya itu. Nanti memang apakah barang itu ketinggalan atau memang human error yang dari tim kita itu bisa diselesaikan lah istilahnya. Jadi buat para jadi tidak perlu khawatir penonton ya, jangan khawatir untuk untuk order atau check out di Dian Pancing Solo. Nah itu nanti udah ada proses, cuman lebih aman lagi mungkin buat barang putih itu di video unboxing. Iya, jadi di paket kita juga sudah tertempel. Sudah tertera. Tertera himbauan untuk unboxing, untuk video unboxing, supaya biar sama-sama enak kan, karena jarak jauh. Mungkin nggak cuma Dian Pancing aja, Dian Pancing Solo aja yang atau toko Dian Pancing aja yang menerapkan seperti itu. Setahu aku untuk seluruh toko yang ada di Indonesia ini ya, kayaknya memang menerapkan pokoknya semua barang kalian harus video unboxing, mulai dari paketnya itu kalian terima dari kurirnya itu harus sudah video tuh ya, sampai sampai ke tangan kalian dan kalian buka barangnya. Nah itu sebagai tanda bukti kalau misalkan barangnya bagus, it's okay, it's fine. Tapi kalau misalkan barangnya rusak,
itu bisa jadi barang bukti kalian untuk klaim. Bener gitu. Betul. Jadi apa namanya? Sangat disayangkan kalau misalkan memang kalian nggak video itu ya, nanti agak susah, mungkin agak sulit untuk Betul. Dan itu juga mungkin bukan untuk apa namanya toko Dian Pancing aja ya, kalau misalkan ngeklaim sulit tanpa video ya. Menurutku hampir semua toko online store disosialisasikan ya. karena di dalamnya sudah tertera mesti kalau misalkan tidak ada video unboxing bukan tanggung jawab kami, biasanya kayak gitu sih ya. Aku juga karena sering pesan online juga jadi memang seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian nggak video unboxing ya udah siap terima resiko. Jadi kalau misalkan nggak dibalikin itu ya jangan kasih bintang jelek juga ya. Kasihan tokonya, padahal tokonya udah menerapkan peraturan seperti itu tapi kalian yang nggak jalanin malah apa namanya kan kasihan tokonya juga malah ngezolimin tokinya kalau istilahnya malah apa namanya kasihan tokonya lah pokoknya ya. Jadi jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita juga harus mengikuti peraturan. Kalau misalnya memang kalau kita untuk apa namanya keluhan kita ditanggapi gitu atau diproses nanti gitu ya. Mantap banget. Nah terus abis itu ini kan barang-barang yang Dian Pancing kan yang banyak banget tuh. Dan kemungkinan ada potensi ya kan untuk apa namanya mungkin bukan lokal aja atau bukan di Indonesia, mungkin bakal nyebar ke seluruh dunia gitu. Wah, kayaknya impiannya besar banget nih ya. Iya, betul. Itu bisa nggak? Itu dari pertanyaan subscribe juga tuh. Kira-kira kalau ekspor gitu, kadang mungkin ada mungkin online ya, karena online kan menjaring semua dunia, maksudnya nggak cuma satu negara aja, mungkin negara-negara lain lihat gitu kan, terus habis itu bisa nggak kirim ke sini atau mohon maaf untuk tenaga TKI ya, tenaga Indonesia yang ada di luar pengen punya nih untuk barang yang ada di Dian Pancing. Nah itu bakal bisa atau sementara ini udah bisa atau belum gitu Bapak? Sangat bisa Mas Al. Jadi kita itu dulu sebelum pandemi, sebelum era pandemi itu banyak tenaga kerja Indonesia yang ada di luar itu banyak berbelanja di Dian Pancing tuh. Berarti ngirimnya udah ke ini mancanegara. Ngirimnya ke Asia. Banyak kan di Taiwan, terus Hong Kong itu banyak gitu. Itu sangat banyak. Nah, kebetulan di Shopee dulu juga pernah memfasilitasi seperti itu kan. Oh di Shopee. Ya, di Shopee ya. Jadi lewat Shopee jadi dikirim ke Jakarta dulu, Jakarta baru ke negara tujuan. Nah seperti itu dulu juga ada. Dan kita juga melayani orderan via WhatsApp ke nomor 081290699300 itu bisa dikirim via EMS atau via pos. Oh jadi saat ini bisa berarti? Bisa. Cuma biaya paketnya itu sekitar Rp350.000. Oh, itu kalau misalkan memang untuk orang apa namanya ada teman-teman yang di Asia atau di luar negeri lah, bukan di Indonesia, kalian bisa ternyata. Cuman tadi menghubungi, nanti teman-teman tolong ya. Nanti teman-teman mungkin bisa untuk apa namanya sematkan atau mengasih untuk nomor teleponnya itu ya di sini teman terterakan apa sih istilahnya pokoknya gitu. Nah jadi untuk ongkirnya sendiri nanti ditanggung oleh pembeli customernya ya. Jadi buat kalian semua yang mau order ya, terutama di luar Indonesia, nanti kalian bisa menghubungi, ada kita tampilkan untuk nomornya, nanti kalian bisa menghubungi nomor tersebut. Dan nanti untuk biaya atau apa namanya ongkirnya itu ditanggung sama kalian semua sendiri ya. Jadi bisa banget ternyata bisa. Dan karena bisa itu kemungkinan ada nggak peluang untuk ekspor gitu nanti dalam waktu dekat ini? Pastinya kita akan bermimpi seperti itu. Pastinya dengan branding yang baik nanti akan dikenal oleh nasional ya. Nasional pasti akhirnya ke internasional. Amin. Seperti itu. Dan itu kita lengkapi dengan ya standar SMI lah istilahnya seperti itu. Pastinya kita go internasional. Sampai ini nih lupa minum dulu Bapak. Lupa. Ya seperti biasa nih ya, untuk sponsor kita kali ini ada dari Suri Kami nih. Wah luar biasa sekali ya Suri Kami ya Bapak. Terima kasih Suri Kami. Terima kasih Suri Kami ya udah mensponsori kami di sini. Oke. Untuk selanjutnya
Kalau misalkan untuk aku sendiri lah misalkan, atau teman-teman yang ingin mencoba untuk membuka atau peralatan pancing gitu, atau peralatan pancing ya kan. Nah itu misalkan ada resiko-resiko, terus habis itu usahanya macet, terus habis itu nggak jalan bisnisnya, itu gimana tuh untuk solusinya? Kalau misalkan mungkin kan selama usaha itu kan nggak semuanya berjalan mulus. Iya, pastinya. Pasti ada lika-liku, tuh itu gimana tuh untuk menghadapi yang situasi-situasi seperti itu? Nah, yang pastinya kalau untuk usaha ya teman-teman, jadi kalau seperti yang saya katakan di awal tadi, selama tujuannya itu baik, ya, mencari nafkah kan baik kan, itu harus dilakukan dengan sepenuh hati, walaupun apapun kendalanya. Nah, banyak kan nih orang kita nih, itu kalau nggak sukses atau nggak sesuai target, dia akan menyalahkan keadaan. Ya, seperti ya di sana modalnya lebih banyak, di sana jualnya lebih murah, ya. Atau tadi dikatakan di sana ada faktor X dan lain. Nah, sebetulnya kalau menurut saya itu penting juga, cuma nggak mutlak gitu. Kita harus evaluasi ke intern juga. Kenapa nggak laku itu karena apa? Karena mungkin jutek atau gimana, atau tampilannya kurang bagus. Nah, hal-hal itu harus diminimalisir sehingga orang akan tetap respect kepada ini kita ya, dan itu akan menghasilkan sebuah hasil kalau menurut saya. Jadi yang penting itu kita lakukan dengan konsisten ya, sambil evaluasi kekurangannya apa diperbaiki, jangan menyalahkan keadaan atau orang lain ya. Seperti contoh kata ini, orang lahir kaya atau miskin permintaan apa enggak? Enggak kan? Ya. Kalau meninggal miskin atau kaya permintaan atau enggak? Enggak. Ya permintaan. Itu kan penyebabnya dirimu sendiri kan? Iya sih ya. Gitu. Iya benar. Ya. Orang kalau lahir itu kaya miskin itu karena takdir ya menurut saya nih. Ya. Kan dia nggak minta, dia akan lahir. Iya. Tapi kalau meninggalnya miskin atau kaya itu banyak kan sebab akibat dirinya sendiri, karena pemalas atau gimana kan itu. Karena dia terlalu rajin akhirnya kaya kan, atau terlalu pemalas akhirnya dia ini. Nah, itu ya seperti itu. Jadi tergantung gimana cara kita untuk fokus pencapaian kita itu untuk seberapa, dan orang pasti punya target masing-masing kan. Ya, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman semua, tadi pertama adalah jangan menyalahkan orang lain ya. Jadi kalau misalnya ketika datang nih, mungkin pas lagi turun, nah itu langsung evaluasi intern kita ya. Jadi ada yang salahkah dari diri kita, kan ada mungkin dari pelayanan kah gitu. Iya, habis itu dari harga gitu ya, mungkin terlalu masih banyak tuh katanya. Nah, jadi harus introspeksi lah untuk internal kita, dan nanti balik lagi ke diri kita juga ya teman-teman. Kalau misalkan kitanya udah nyerah ya, walaupun dengan kondisi itu kita nyerah, ya udah berarti kita udah nyerah dengan keadaan. Tapi kalau kita fight gitu, terus habis itu masih bisa, masih yakin gitu ya, apalagi kita kan punya Tuhan ya, jadi tenang aja ya. Pasti kalau misalkan kita udah berusaha, nggak mungkin ya Allah akan membiarkan gitu. Betul. Pasti akan membantu ya, jalannya pasti ada jalannya. Jadi buat teman-teman semua yang mendapatkan resiko kayak gitu, tetap semangat dan evaluasi ke internal kita ya, itu harus ada perbaikan gitu ya. Jadi buat kalian yang mau buat buka alat perlengkapan pancing, jangan jangan menyerah gitu ya, walaupun badai cobaan harus dilalui. Oke, jadi kayak gitu ya kurang lebihnya buat teman-teman semua. Terima kasih ya buat Bapak Dian ya untuk waktunya udah mau sharing sama kita nih ya, udah mau datang ke sini ya. Wah, terima kasih banyak. Dan terima kasih buat teman-teman juga untuk sudah menyaksikan ya
Dan jangan lupa saksikan terus untuk podcast dari YouTube Dian Pancing Solo ya. Dan insya Allah banyak sekali bintang tamu yang akan menjadi inspirasi buat kalian semuanya ya. Yang penting tadi pemancing bisa menghasilkan. Jadi buat kalian nih yang pemancing terutama ya tetap bisa menghasilkan. Contohnya ada di Bapak Dian ini. Ya, oke, jangan lupa untuk follow, like, and subscribe ya. Subscribe, like, and share ya. Komen juga ya. See you, bye-bye dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam.